Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamiati Oktavia Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Sebelum kita membahas tentang teori perkembangan kognitif, lebih dulu kita harus mengetahui pengertian perkembangan kognitif. Berikut ini adalah pengertian perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saudi dan Agustin, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dari bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Yang kedua, menurut Husdarta dan Nurlan, mereka menyatakan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses terus-menerus, namun hasilnya tidak merupakan suatu sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang pernah dicapai pada proses sebelumnya. Hasil-hasil tersebut berbeda secara kualitatif antara yang satu dengan yang lainnya. Anak akan melewati tahapan-tahapan perkembangan kognitif atau periode perkembangan. Setiap perkembangan, anak berusaha mencari keseimbangan antara struktur kognitifnya dengan pengalaman-pengalaman baru. Ketidakseimbangan memerlukan pengakomodasian baru serta merupakan transformasi di periode berikutnya. Yang ketiga, Elkin mengemukakan pendapatnya tentang studi perkembangan kognitif yang dilakukan oleh Piaget dapat didefinisikan sebagai suatu studi tentang pengetahuan dan proses mental yang terlibat, tentang bagaimana memperolehnya dan penggunaannya. Elkin berpendapat bahwa Piaget tidak setuju dengan anggapan bahwa pengetahuan adalah informasi yang telah dimiliki sejak lahir. Ia memandang bahwa pengetahuan adalah suatu proses. Mengetahui sesuatu berarti bertindak pada sesuatu, baik tindakan fisik maupun tindakan mental. Selanjutnya yang keempat, menurut Padmonodewo berpendapat perkembangan kognitif menunjukkan perkembangan dari cara anak berpikir. Selanjutnya, kita bahas tentang teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif menurut dua ahli, yaitu Lev Vygotsky dan Robert Gagne. Yang pertama kita bahas adalah menurut Vygotsky. Vygotsky menggambarkan perkembangan anak adalah sebagai aspek yang tidak dapat terpisahkan dari aktivitas sosial budaya. Meskipun demikian, Vygotsky memberi fokus lebih besar terhadap pentingnya interaksi sosial dan budaya terhadap perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa perkembangan memori, atensi, dan penalaran mencangkup kegiatan belajar untuk menggunakan temuan-temuan dari masyarakat, seperti bahasa, sistematika, dan strategi memori. Dengan demikian, dalam suatu budaya, anak-anak dapat belajar berhitung dengan bantuan komputer. Di budaya lain, mereka dapat belajar menghitung dengan menggunakan manik-manik. Menurut Vygotsky, interaksi anak dengan orang-orang dewasa yang lebih terampil dan kawan-kawan sebaya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kognitif mereka.
Melalui interaksi ini, mereka belajar menggunakan perangkat yang dapat membantu mereka untuk beradaptasi dan berhasil di dalam budayanya. Berikut ini adalah konsep perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama, zona perkembangan proksimal, di mana pada zona ini Vygotsky mendasarkan pada dua gagasan utama, yaitu yang pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya berdasar konteks historis dan budaya yang dialami anak. Gagasan yang kedua adalah perkembangan bergantung pada sistem tanda yang ada bersama masing-masing orang ketika mereka bertumbuh, yaitu simbol-simbol yang diciptakan budaya untuk membantu ruang pikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Pada zona perkembangan proksimal, Vygotsky mengajukan teori yang dikenal dengan istilah Zone of Proximal Development, ZPD, yang merupakan dimensi sosial-kultural yang penting sebagai dimensi psikologi. ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan yang dimaksud terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, tahap di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, para ahli, dan lain-lain. Dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif. Sedangkan tahapan yang kedua adalah tahap di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharap bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada self-assistance, lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Tahap yang ketiga adalah tahap di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan dirinya sendiri tanpa paksaan atau arahan lebih besar dari pihak lain. Walaupun demikian, anak pada tahap ini belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas diri dalam upaya mencapai kapasitas diri yang matang. Tahap yang keempat, di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang. Pada tahap ini, keluarlah apa yang disebut dengan de-automation sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. Konsep yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding berkaitan erat dengan gagasan mengenai ZPD, adalah konsep mengenai scaffolding. Scaffolding sendiri merupakan istilah terkait kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang lebih terampil mengubah bimbingan suatu tingkat kemampuan anak. Hal ini terjadi ketika orang yang terampil atau orang dewasa mengarahkan anak, maka anak akan melibatkan diri dalam interaksi dan mengambil strategi mental hingga kelamaan kompetensi anak akan semakin meningkat. Selanjutnya, konsep perkembangan yang ketiga adalah bahasa dan pikiran. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Ia menekankan bahwa semua fungsi mental memiliki sumber eksternal atau sosial.
Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Menurut Vygotsky, terdapat 3 inti dari pandangan tentang perkembangan kognitif, diantaranya adalah keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila analisis dan interpretasi secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Sedangkan yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut Robert Keck. Menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Selanjutnya, macam-macam hasil belajar. Yang pertama yaitu informasi verbal. Informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Informasi ini diperoleh secara lisan, membaca buku, dan sebagainya. Selanjutnya, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual dikelompokkan menjadi 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan aturan, belajar memecahkan masalah. Selanjutnya, macam-macam hasil belajar yang ketiga adalah strategi kognitif. Pada strategi kognitif, di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengkoordinasi serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. Kapabilitas ini terorganisasikan secara internal sehingga memungkinkan perhatian belajar, mengingat, dan berpikir anak secara terarah. Selanjutnya yaitu sikap. Sikap yang dimaksudkan adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek mungkin positif, mungkin pula negatif. Hal ini tergantung kepada penilaian terhadap objek yang dimaksud. Apakah sebagai objek yang penting atau tidak? Selanjutnya yaitu keterampilan motorik. Pada keterampilan motorik, kita dapat melihat dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerak otot-otot, serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Kemampuan dalam mendemonstrasikan alat-alat peraga matematika merupakan salah satu contoh tingkah laku kapabilitas keterampilan motorik. Selanjutnya, 9 model peristiwa pembelajaran. Yang pertama, memelihara perhatian. Kejadian belajar pertama adalah mendapatkan perhatian. Hal ini dimaksudkan agar siswa siap melaksanakan pembelajaran yang akan disajikan. Selain itu, juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap apa yang dipelajari. Selanjutnya, yaitu menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran.
Setelah memelihara perhatian, model peristiwa pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran. Kejadian ini yaitu menjelaskan kepada siswa apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan agar siswa memahami apa saja keterampilan yang harus mereka kuasai setelah mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga, merangsang ingatan tentang pelajaran sebelumnya. Pada hal ini, mengenai pelajaran sebelumnya yang terkait dengan stimulus yang akan diberikan. Hal ini dapat berupa konsep, aturan, atau keterampilan. Terdapat pendapat dengan pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa, yang memori kerjanya diharapkan siswa siap untuk membuat hubungan antara pengetahuan lamanya dengan pengetahuan baru yang akan dipelajarinya. Sebagai contoh, meninjau kembali definisi segitiga dan pengertian sudut siku-siku. Yang keempat, yaitu menyajikan stimulus. Kejadian belajar selanjutnya yaitu menyajikan stimulus. Isi stimulus yang disajikan harus spesifik sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Yang kelima, menyediakan bimbingan belajar. Bimbingan belajar diberikan untuk menjadikan stimulus sebermakna mungkin. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat lebih mudah mencapai tujuan belajarnya. Yang keenam, yaitu menampilkan kinerja. Pada model peristiwa pembelajaran ini, siswa diminta untuk menunjukkan kemampuannya yang telah dipelajari. Dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk latihan. Sedangkan model yang ketujuh adalah memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik terhadap apa yang telah dilakukan siswa, hal ini bertujuan untuk memperkuat pelajaran yang baru diperoleh. Umpan balik yang diberikan beberapa informasi tentang tingkat kebenaran atau ketidaktepatan kinerja. Model yang ke-8 yaitu menilai kinerja. Setelah menampilkan kinerja dan memberikan umpan balik, langkah selanjutnya yaitu menilai kinerja. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa pelajaran telah terjadi setelah pemberian umpan balik. Hal ini dilakukan setelah pemberian stimulus tambahan. Yang terakhir, model peristiwa pembelajaran yaitu meningkatkan retensi dan transfer. Hal ini mengacu pada memindahkan kemampuan belajar ke ingatan jangka panjang dan memindahkannya ke dalam situasi baru di luar lingkungan belajar. Dapat dilakukan dengan cara mengulas kegiatan belajar yang telah berlangsung dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Kejadian-kejadian belajar tersebut harus dilakukan secara berurutan dan dalam tiap kejadian perlu didukung oleh peristiwa belajar tertentu agar menghasilkan aktivitas yang menyenangkan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.